Pertama terkait kalau kita kan mayoritas ini pertanian Pak. Ya adapun mungkin tadi yang sudah dijelaskan ada beberapa produk yang mungkin sudah menyimak karena kita bicara faktanya Pak, bicara faktanya khususnya petani. Biasanya masa tanam pertanian di kita itu dalam 1 tahun itu 2 kali tanam padi, jadi 2 kali panen. Dan dalam 1 tahun itu ada 2 macam perputaran hama Pak. Contohnya kayak musim sekarang, ini pasti musuhnya sundep, kupu-kupu. Kalau yang sekarang, mungkin dari segi pertanian, secara serangan hama musim padi sekarang ini sangat ringan. Kalau di pertanian, tadi musim tanam berikutnya kedua nanti itu sangat besar serangan hamanya, serangan hama yang sangat tinggi itu yang bisa ngancurin pertanian dan juga bangkrutin petani itu wereng Pak. Ya, karena kalau dia udah ngabisin udara alam tayin dari rumah dulu Pak, urus. Iya kalau wereng gitu. Kalau sekarang nggak mungkin perputaran hamanya nggak ada, orang nggak ada. Ada cuman sekedar kayak tahun besok ntar nih nyawa yang berikutnya gitu. Nah itu bagaimana menyikapinya? Ya kalau masalah poin yang tadi Bapak sampaikan nanti seiringnya ketika dia memakai nyaman produksi itu produk tersebut pasti akan berputar terus bertambah. Karena apa? Kita yang tadi Bapak bilang kita ini berjalan di usaha perdagangan. Sama juga petani juga ketika beliau nyaman masalah nyawanya tidak mengganggu gini-gini akhirnya nanti penting aja. Biasanya kalau petani kita itu sifatnya otodidak Pak. Jadi nggak ada dia sekolah dari pertanian gini-gini terus dia nyawa enggak. Jadi ini usaha turun menurun. Jadi masa nyemprot kayak ini. Nah terus lagi biasanya salah satu perusahaan obat semprot itu kalau yang saya amati tidak bisa bertahan sampai lebih dari 3 tahun. Di masa dia booming sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahunnya dia akan hilang begitu saja. Dan nggak ada yang pakai produk lagi, pakai produk yang keluaran baru. Contohnya dulu zamannya Rako semua petani. Kenapa? Hasilnya Pak. Jadi sama, kalau memang eco farming ini pun bisa mencuat dan membuat petani ini nyaman terus hasilnya lebih banyak, pasti saya yakin desa Sukabumi ini pakai eco farming. Kalau memang nanti ada yang dicontohkan, karena apa? Petani kita itu butuh bukti, bukan cerita atau katanya, gitu Pak. Sementara saya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab Pak. Nah, untuk tadi Pak, untuk tanaman ya satu. Di sini udah tahu refugia nggak Pak? Baik gini, kalau saran saya ada 2 cara untuk mencegah hama. Satu, bikin yang namanya tanaman atau taman kota itu ya. Kalau dibilang ini mah diirigasi itu ya. Ya, kalau bahasanya sih refugia Pak, peralihan. Jadi gitu. Kalau kita tanam memang nih kita belum bikin belum nanam ya, belum leleran dasar ya. Kita punya tanaman itu tadi. Nah biasanya yang tadi hama kutu semuanya itu larinya ke situ Pak. Kira-kira kalau misalnya di situ udah dapat makanan, udah tenang, begitu kita nanam aman nggak Pak? Dia sudah biasa makan di tanaman tadi. Itu makanya bikinlah sarana makanan buat dia. Gitu. Ya, refugia. Ditambah lagi datang kumbang, datang capung dan ya dimakan mereka di situ juga, ya kan? Nah, terus yang tadi yang namanya hama bukan di sini aja. Saya mah kemana-mana udah biasa, pasti ya kan sundep lah yang biasa, tadi wereng lah gitu. Kita bikin yang namanya bergaya. Tambah lagi jangan matiin serangga alami ya yang membantu petani. Ya. Dikit ya tuh namanya tuh kalau bilangnya kumbang fungsi yang katanya kalau yang hitam yang punya hitam itu temennya bapak yang kumbang Pak yang kecil kayak lembing itu ya itu temennya bapak udah belum ngeprint ya ada di sini. Nah itu tapi kalau yang punggungnya coklat doang tapi punggung di belakangnya nggak ada, yang dari belakang punggungnya itu musuh baru itu serasa ya gitu. Makanya bedanya di situ. Tapi gini, kalau kita ada capung, laba-laba, ada tompet, ada ini, itu sebenarnya bantuin bapak nggak usah pikir itu aman Pak.
Iya. Bukan hama. Makanya kita harus paham dulu petani gitu Pak. Itu teman Pak gitu. Serangga ya bikin laba-laba itu ya itu kerjanya tomcat ya banyak lah gitu yang ini. Nah karena dibunuh sama bapak, diusir atau ya udahlah. Nah itu. Nah terus bikinlah yang namanya pupuk organik. Ya contoh kayak tadi Pak, buah bintaro ya. Makanya nanti Pak, mungkin saya lagi bingung karena Pak Sekdes, saya sih pengennya nanti mungkin Bapak, ini pengalaman saya mau ngomong ke Semarang, mau saya tongolin video di Cilacap, mau ngomong saya tongolin video di Cabang Bungin, mau saya tongolin video yang di Pabetokan, ya ada semua di YouTube Pak. Tetap aja kalau ngomong begini di sini kan belum ada Pak yang pakai, betul nggak Pak? Walaupun maaf nih, Bapak Sekdes hidup bukti aja di sini. Bapak saya bawa ke daerah Indramayu atau daerah Cirebon, tetap aja mereka nggak bakal karena belum ada bukti di sini. Benar nggak? Gitu. Wah itu kan beda Pak. Tanahnya Bapak kan di sana bagus, tanahnya begini. Beda Pak kalau di sini, benar nggak? Lain ladang, lain belarang. Benar nggak? Tapi kalau saya ngomong kendaraan gampang, kalau sama saya mah gampang. Memang benar Pak. Kalau ngomong pupuk ini, walaupun saya tunjukin Pak, silakan datang ke Pabetokan, Abang Mubarak tuh ketua gapoktannya namanya Pak Cahaya yang pakai yang tadi saya video itu 120 kan ada di YouTube. Ya tetap aja. Kemarin dia 2 hektar biasanya 111 ton jadi 15 ton, ya kan? Itu pun masih dicampur kimia. Ada campur kimianya dikit Pak katanya gitu. Tapi alhamdulillah naik 4 ton dari 2 hektar. Nah terus saya tongolin lagi nanti di Pebayuran, tambah lagi sini Cabang Bungin, ya kan? Saya jebur sawah ke sini Pak. Demi Allah, saya bulan puasa kemarin jebur ke sawah di daerah Cabang Bungin, sawahnya ke dalam lewat galengan itu kan. Wah taunya galengannya pas di tengah ini dalam air mulu. Dan di tengah sawah itu tanahnya yang punya itu kurang air Pak. Yang sebelahnya dia punya sedot air, jadi lebih bagus. Logikanya gini, yang tanahnya banyak air harusnya lebih bagus. Ternyata maaf kalah sama pakai ekoparmi. Maaf diinjak pun empuk. Itu. Saya sebenarnya kalau nonton video atau nontonin ini enak, bukan teori. Saya di Cilacap, nih Pak, di sini di YouTube saya mungkin makanya Pak Edo, Pak ini semua lihat bukti Pak ya, bukan teori. Buka aja YouTube saya. Pak Yudin Eko Racing, Ekoparmi. Pak Lurah, ya kan Cilacap, ya kan Bupati Indramayu Pak, Bupati Indramayu kemarin masih PLT namanya Bapak Haji Taufik Hidayat, itu langsung di sawah Pak. Itu sawahnya panen biasanya 7,5 ton per hektar. Tapi setelah pakai Farming 9,5 ton. Lihat aja di YouTube. Bukan saya yang ngomong, tapi Bupati Indramayu. Tapi bukan Bupati yang sekarang, kemarin kan PLT, ya itu. Nah, tambah lagi Kerawang paling banyak. Sebenarnya sekarang ada, ya kan? Cuman nggak bisa di Bekasi banyak, ya kan? Nah ini yang praktekin ya monggo, ya. Itu aja dari Pak Sekdes. Silakan ada yang mau bertanya lagi Pak? Mau testimoni dulu ada ya? Oh iya. Tahu panggilnya tahu? Lo udah tahu belum kesini? Pakai mobil itu Pak. Lewat ya. Oh iya. Nah ini Pak, yang nanti saya datang ini dulu belajar sama Caca, ya belajar nyanyi, tidur, ngendong lah bahasanya atau apa ya. Ya saya kenal Kang Deddy itu orang Indramayu karena pengen belajar kayak apa sih ngomong ekoparmi. Padahal dia dulu sekolahnya pertanian, tapi nggak ngerti. Ya udah saya ajarin. Ya udah ikut sama saya ke Majalengka waktu itu ke daerah Payung, naik ke atas gunung tuh di daerah Majalengka, Payung. Ngomongnya ke Payung gimana sih jalannya? Hari ini mah ya jebur sendiri kemana-mana. Nanti pengalaman paling banyak dia. Karena apa? Dia hafal Subang mana, Indramayu mana, Kerawang mana, hafal Pak. Tiap hari di sawah mulu, jebur mulu. Hari ini ada mau hadir, ya monggo nanti saya persilakan. Sebelumnya saya kasih kesempatan untuk Kang Caca untuk testimoninya ya. Kemarin Kang Caca juga sama ke Indramayu, testimoni silakan. Jadi ketika saya ingin membuktikan hal ini, saya diundang sama para petani
sawah. Mitra saya yang ada di sana yang dulu saya contohkan pupuk ini, dan alhamdulillah mereka pamer panen kepada saya yang kemarin yang dibilang paling sedikit pun hasilnya. Pada saya ini saya mulai panen pertama yang biasanya 1 hektar itu 7 ton, ini hanya mendapatkan 7,5 ton. Ini dari testimoni ini. Itu Pak Haji Otong. Pak Haji Otong, mantan kubu ya, mantan lurah. Junti Kedokan, mantan kubu. Ya, 3 kali panen. Oke katanya, tapi kenapa saya bilang Pak Haji kok baru dapat untung 1/2 ton aja, perbedaannya kok sudah tersenyum. Aneh sekali nih Pak Caca. Awalnya saya mempergunakan tenaga teman atau apa karena untuk memupuk sawah seluas 4 hektar itu kan cukup lumayan ya. Lalu sekarang siapa Pak Haji yang biasa memupuk? Saya tangani sendiri padahal kita usianya sekitar 65-an ya. Nah, cuman satu hal di sini, pertama irit dalam pembelian pupuk, keduanya tenaga juga yang biasa, misalkan dengan 1 ton pupuk kandang bisa digantikan dengan hanya 1 tubo ini yang bisa dikantongin, dia sendiri yang bilang begitu. Dan juga satu hal, biasa sebelum tanaman yang ini hama tuh banyak, tapi sekarang kok nggak ada sama sekali. Jadi uang untuk pembebas hamanya sendiri, apa namanya, racun hama sendiri, insektisida atau pestisida itu saya bahkan 1 hektar tuh 2 juta masuk lagi dalam 1 hektar. Sedangkan ini 4 hektar berarti 8 juta harus saya kembali lagi. Itu testimoni yang satu. Yang satu lagi, ketika saya bilang Pak ini waktu tandurnya berapa pohon? Saya di sini kebiasaan hanya 1 pohon. Lalu saya tanya, yang ini itu yang bisa apa ya tuh? Pak Roni. Bahkan saya masuk ke sawah juga. Pak biasa Pak Roni kalau tandur itu berapa pohon? Cuma 1, kebiasaan saya di sini 1, bahkan dicomot 1 aja begitu katanya. Biasa berapa anakan Pak kalau di sini? Biasa 12 sampai 15 anakan. Boleh ini yang dihitung, boleh silahkan ada sayang gitu. Ternyata alhamdulillah dengan yang itu perbedaannya sangat lumayan, 26 pohon anakan gitu. Dari biasa 12 atau 15 ini jadi 26. Saya sendiri yang hitung gitu. Jadi dari iya 100% eco farming tanpa kimia. Karena apa? Dia pengen tahu katanya bagaimana efektivitas produk ini. Dan saya sangat jaga sekali ini dari semprotan dari orang-orang lain, dan saya berusaha ikut aplikasinya yang bagus, tangkinya saya beli yang baru. Nah, satu lagi ada yang bilang begitu saya datangin, aduh Pak, gagal saya Pak. Kenapa? Mungkin aplikasinya kali saya karena waktu itu nggak punya dana untuk beli tank atau apa. Jadi tangki bekas tangki kimia nggak dicuci, dia pakai untuk impor. Tapi setelah saya lihat tonasenya bagaimana? Tonase sih alhamdulillah masih di atas dari yang dulu katanya begitu. Makanya yang saya datang itu ya tanahnya bahkan yang biasa kalau pakai pupuk kimia tanahnya begitu setelah panen itu keras sekali, pecah-pecah. Ini seperti dodol masih tetap basah. Jadi ada 3 kemarin karena dalam 1 hari itu mereka mengundang saya bagi-bagi waktu karena mereka semua minta datang saya ke sana karena para petani itu mendapatkan bimbingannya dari saya. Walaupun sangat sederhana ya betul kata Pak Sekdes, petani di daerah itu tidak perlu disuguhi teknis seperti apa, tapi secara gamblang seperti tadi Pak Wahidin bilang, cara pemupukannya, cara itu dan ini, dan pada akhirnya juga arahnya ke masalah bisnisnya. Dan alhamdulillah sangat bagus yang sudah saya lihat dan saya saksikan secara langsung.
Kalau untuk saya mungkin awalnya Kang Caca ditemenin siapa? yang di Ya, Oh, itu Pak Haji siapa? Ramli itu ketua Iya. apa namanya kalau Iya, ketua tani pengurus KTNA Provinsi Jawa Barat seksi ketahanan pangan, Ya. seksi pangan. Nah terus dia juga sekretaris KTNA Kabupaten Indramayu. Itu maaf ya Pak, semua boleh nonton di YouTube-nya ya. Sebenarnya mau nonton di layar nih, cuman Pak Edonya belum siap itu. Ya. Boleh nonton semua yang tadi Kang Caca sebut, itu bukan rekayasa, bukan settingan. Kita langsung, kebetulan saya juga baru ketemu waktu di sana. Gitu. Dan saya juga merealisasikan Oh, dua kelompok tani. Wah, Oh, tidak. apa? Ya, kelompok tani. Enggak, kelompok tani, kelompok tani aja ya. saya awal juga untuk hal ini saya sangat menolak. Tapi dulu sebelum eco farming saya eco racing. Nah ini Pak, yang khusus eco racing ya. Nah, silakan Kang Caca. Tapi setelah beberapa kali saya tolak, saya coba deh ininya apa produksinya. Tapi ternyata memang jelas keberuntungan 40%. Ya, selamat datang Kang Didi. Kang Didi, selamat datang Kang Didi. Alhamdulillah bisa sampai. Ini dari Indramayu nih Pak. Ya, ayo. Ini yang Sini Kang kemarin Didi. yang biasa sehari-hari dulu zaman nyanyinya dengan saya, lalu dia juga sama kerjasama di eco farming. Ternyata keduluan karena semangatnya lebih dulu. Jadi dia sudah mendapatkan 6 motor dan 1 mobilio. Ini alhamdulillah saudara-saudara. Sini Kang Didi. Nah, saya kenalin Pak. Nah, semuanya kesempatan. Hai Kang Didi. Tapi saya juga agak meloncat dari eco farming karena saya kebetulan hadir ya. Saya mau testimoni tentang ini karena sekarang saya pikir tiap rumah ya orang mobilitasnya ada yang motor ya, ada yang mobil, banyak mempergunakan bahan bakar. Awal saya coba ketika sudah dapat keterangan dari orang mobil, akhirnya saya kok di perjalanan di rest area dapatkan ketemu dengan ibu-ibu orang Kalimantan, berarti saya keduluan ya. Ibu-ibu sekitar umur 60 tahun, dia bilang, Bang Caca, pakai eco racing dong mobilnya. Eco racing, lah kemarin baru bicara tentang eco racing, tapi kok ibu-ibu malah yang duluan ngasih ke saya, ngasih gratis. Mau ngasih berapa? 1. Ini untuk berapa? Untuk kalau bisa Kang Caca, makanya sampai sekarang saya ikutin. Untuk 200.000 pertalite, 200.000 rupiah pertalite, saya kasih yang itu yang bukan ini, berarti ini 5 lah, untuk 5 nih, 1 tablet yang besar. Nah itu saya bilang saya nggak mau kalau 1, saya mintanya 2 untuk ini apa, untuk 1 tank bensin mobil saya. Boleh. Yang penting saya mau fotokan sama Kang Caca. Ya boleh. Begitu saya coba, biasa saya itu surutnya itu ketika itu pakai pertamax, saya biasa pakai pertamax, nggak pernah yang lain. Tapi setelah pakai itu dengan setelah pakai eco racing dengan pertalite, itu sangat jauh berbeda, di atas pertama ronnya. Dan iritnya juga setelah saya perhitungkan 25.000 rupiah kali 2 ini 1 tank ditambah 400.000 rupiah, ternyata jauh berbeda. Dan testimoni terakhir kemarin mencoba kalau kesininya sudah tidak terhitung lagi. Saya isi bensin di pertalite di Bogor, kota Bogor. Saya pakai betul aja sampai ke mana, ke Rembang, kota Rembang, Jawa Tengah, hampir ke Jawa Timur itu ya. Kilometernya 670 km. Ternyata 1 tank itu tidak habis, bahkan habisnya setelah berjalan lagi mau cari makan 3 km baru das di Kuning. Berarti Kuning ke Kuning sejauh 670 kilo. Itu satu tank saya isi dengan uang, dengan harga itu 470.000. Setelah saya hitung 11 km per 1 liter. Dan biasa mobil saya kan 17, itu mobil tua saya tuh ekstrim itu 17, 2006 17 itu, ini bisa 111. Hanya ini juga saya
turut memperluas ini manfaat ini untuk teman-teman. Begitu Pak. Ya, tadi testimoni Kang Caca ya. Pertama memang kemarin saya ke Indramayu. Pertama ke desa Rawadalam ya apa? Rawadalam. Nah ini Rawadalam, daerah Balongan. Nah itu kita semua didampingin Pak, didampingin sama KTNA ya, kelompok apa pengurus KTNA Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat, namanya Pak Hadi Ramli, seksi ketahanan pangan. Nah terus dia juga menjabat sebagai sekretaris KTNA Kabupaten Indramayu. Jadi maaf biar kita tahu ini. Dan alhamdulillah tadi Kang Caca sendiri pengen tahu sendiri Pak, bahkan menjebur ke sawah Pak ya, masuk ke dalamnya tuh pakai sepatu apa semuanya, karena pengen jangan sampai mau promosi tapi nggak ada bukti gitu Pak. Makanya nanti kalau mau nonton silakan nonton aja Pak, ada di YouTube-nya, itu Pak Edo udah punya ya, udah saya kirim semuanya, silakan tinggal nonton aslinya. Nah itu, nah di sini juga alhamdulillah ini hadir nih Pak, ini salah satu mitra saya ya, maaf nih tim sukses ya, yang sudah melalang buana kemana aja ya, ke Indramayu, Karawang, Subang, Cirebon, Majalengka, bahkan mau ke Lampung, kemarin ke Tasik juga kan gitu ya. Dan insya Allah akan memberikan testimoni ya. Ini sebenarnya harus ditampilkan Pak. Saya juga bingung nih kalau nggak ada videonya ya, nanti nonton. Termasuk ada Pak kelompok tani Pak ya. Nah ini silakan Pak Haji Dedi, tadi sudah dijelasin tentang ekoparmi ya kan, cara pakainya semuanya ya, tinggal silakan Kang Dedi mungkin ada memberikan waktu dan testimoni ya, spirit sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas nama pribadi di dalam acara ini saya terlambat karena emang ada mobil kebalik di Cikampek Pak, 2 jam macetnya. Terima kasih banyak buat sesepuh desa apa nih, Sukabudi, dengan leader kita Kang Wahyudin juga. Ini kakak saya, saudara saya, Kang Caca Andika yang luar biasa. Saya sangat terinspirasi karena apa? Seorang artis yang semangat memberikan inspirasi sehingga saya juga semangat, nambah semangat gitu. Bapak Ibu sekalian, ibunya ada. Bapak Ibu sekalian, kebetulan ini semua petani ya Pak. Petani ya, alhamdulillah. Saya mengenal eco farming itu 2019 bulan 4 pas launching ya Pak Wahyudin. Nah mulai mempraktekkan itu bulan 11 2019 dengan para jamaah saya. Kenapa jamaah Pak? Saya dulu juga sebelumnya mengurus bidang umroh Pak. Jadi jamaah saya punya sawah, mau mempraktekkan. Sebetulnya gini Bapak Ibu, yang lebih ahli adalah bapak-bapak sekalian, karena bapak yang berkutat dan bergulat di pertanian. Tinggal hanya bareng-bareng menyatukan persepsi, menyamakan visi dan misi Pak. Artinya gini Pak, saya yakin semua hanya sekedar asbab. Apa yang biasa Bapak lakukan kayak model pakai kimia, asbab. Ya, pakai eco farming pun asbab. Tidak ada yang bisa memastikan hasil panen. Tapi prinsipnya sesuai dengan prinsip ekonomi, untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, ya kan, dengan modal yang sekecil-kecilnya. Saya mau nanya ke Bapak, ini di sini sebau sehektar atau di mana? Karena ukuran lain-lain. Sehektar biaya pupuk, obat-obatan dan obat-obatan sampai panen, pupuk dan obat-obatan sampai panen itu berapa Pak? 7 juta. Umum kayaknya Pak, sama di Indramayu, di Subang, di Kuningan, Rawang. Prinsip kita Pak, dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Apakah menjamin
ketika dengan nilai 7 juta itu akan pasti panen bagus? Tidak juga. Tergantung milik, benar Pak Hajinya. Nah, yuk kita berpikir dengan misalkan untuk kemajuan kita. Dengan ada satu hasil karya anak bangsa yang dikatakan teknologi canggih, yang dulunya kasarnya ngomong kita harus kerepotan, ini hanya simple, murah, biayanya murah, tidak akan habis yang tadi Bapak sebutkan tadi dalam 1 hektar. Mungkin sudah tahu ya tadi. Pertamanya 2.100.000, kesalahan cuma 1,5 juta. Nah, karena semua asbab tidak ada yang bisa memastikan hasil panen. Yuk kembalikan dengan modal yang sekecil-kecilnya, berusaha dengan yang terbaik, hasil karya anak bangsa yang sudah teruji 17 tahun dan sudah saya praktekkan 3 musim, ternyata melebihi yang biaya tadi gede Bapak lakukan. Hasilnya, iritnya, tenaganya, biayanya luar biasa. Ini saya sudah 3 musim di hampir 6-7 kabupaten. Saya terjun langsung. Nah, itu Pak, maksudnya sekarang hanya membuka pola pikir kita Pak. Karena yang sudah bertani biasa bapak-bapak, dengan modal sekian tidak ada yang bisa memastikan hasil panen. Nah, pakai asbab eco farming dengan murah juga sama, tidak bisa memastikan. Cuman kasarnya ngomong yang sudah saya praktekkan ternyata melebihi dari yang pakai punten ini. Tadi tuh kalau kita bicara mungkin pernah tayangan yang ibunya. Kalau pakai kimia punten Pak, pakai yang lain lah saya katakan. Saya bahkan di Facebook saya jor-joran terbuka. Kalau pakai urea anakannya berapa sih dalam satu dapur? Paling 25-30. Lah pakai eco farming ada yang 100, 80, 90. Saya sendiri Pak yang praktek. Saya juga bingung gila. Nah, tinggal masalah hasil panen kembali ditentukan oleh cuaca saat itu, ya kan? Nah, juga kasarnya ngomong oleh milik kita, tapi bisa diusahakan, diupayakan. Secara modal sangat signifikan Pak, kurang biayanya hampir memangkas 70%-nya itu benar. Tadi yang katakan Bapak 7 juta, ini cuma 1,5 juta sampai panen. Kalau bilang misalkan masalah anakan padi berapa sih yang pakai kimia? Sempat saya bikin sayembara ya. Kalau ada yang bisa anakan padi yang sudah jadi sampai 70 aja, sini saya bayar. Nggak ada ya? Nggak ada. Belum. Yang jadi. Paling anakan entar mati. Yang jadi aja kalau dia. Nah, Bapak yang jadi ya. Nah, ini real Pak, saya sendiri yang hitung Pak. Nih ya. Nih saya ini pertontonkan. Makanya ada kesaksian. Ini si Ibu mana ya? Ambil tip saya yang kecil di itu. Nah ini real Pak, ini saya sendiri. Ini di Indramayu Pak. Di Indramayu Pak. Ini ya, ini Facebook saya Pak. Di Yohana. Nah yang ini nih. Rambut saya panjang, turutan Kang Casa sih dari ini. Ini yang di ini tuh. Ini yang jadi 75 Pak. Ada ya? Ada enggak? Cuman bahasa Inggris Pak. Sampai saya sini Pak. Ini yang udah jadi nih Pak. Yang itu saya Pak.
Kalau sampai dapurnya ini. Kalau bahasa sini satu dapur itu kuat sampai yang jadi 70. Saya juga bingung. 75 nih Pak. Nah, apalagi sampai 75. Nih Pak. 30 aja sudah maksa. Ya, lihat dulu Pak. Tidak, hati. Kita aja nih yang biasa kita kerjain tiap hari. 50. Ini aja tuh jadi skor. 50 ya, 51, 52, 53, 54 ya, 55, 56, 57, 58, 59. Ini sekali Ciherang Pak. Hah? Ciherang. 73 kan macam-macam. Nih, Eco Farming satu yang jadi nih sampai 4 batang. Jadi berapa cocok? Satu. Nih, cuma